Ini kaki pada sakit. Kemarin hari Selasa, saya tuh Selasa kemarin. Datang sini? Enggak, sebelum dipanggil sama Mbak Rahma, ditelepon. Semua pada sakit. Irman, badannya itu saya seharian nggak bisa bangun. Sakit, gitu, sakit banget. Semua badan. Ngilu-ngilu. Iya. Terus sama pusing nih kayak ditusuk-tusuk. Seharian saya nggak makan, nggak bangun. Kenapa Ibu tiba-tiba gitu? Nggak tahu. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Lina bisa untuk meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Lina kepadamu ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Tadi pas awal doa tangannya di kepret-kepretkeun. Kenapa? Cangkel. Tidak terjadi apa-apa. Enggak. Tidak terjadi apa-apa tapi ya. Iya. Yaudah. Terus tadi sekarang perasaan gimana? Udah enakan. Udah enakan. Udah enakan. Tadi apa? Tadi berasanya gimana? Enakan. Sekarang udah enakan. Udah. Ya. Susah diajak komunikasi juga Ustaz. Iya. Udah. Setidaknya Ibu sudah lega ya, sudah Iya, usaha. Neng, Assalamualaikum heula tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Hati-hati ya Neng. Ya memang. Kita kenalin sama teman kita Cak Agus gimana ya? Cak Agus. Kameramen lah siapa lagi. Iya. Tapi masih ada suaminya. Oh, sudah nikah? Udah nikah, udah punya anak. Oh. Tapi katanya suaminya ninggalin dan ada kekerasan lah. Oh, KDRT. Betul. Masa lalunya sudah tahu tapi tampak seperti mau menolong tapi sudah menikah tapi justru KDRT. dikerasin. Ya. Jadi doakan ya mudah-mudahan walaupun ibu yang di sini tidak tahu kasus detailnya seperti apa, tapi saya pribadi dengan Ustadz juga turut prihatin dan kondisinya Mbak Lina di masa lalunya, masa kecilnya yang membuat trauma sampai sekarang. Jadi langsung terguncang pastilah Ustadz ya. Pasti, sering lihat pocong itu kan pasti terguncang pasti. Ustadz dan pengalaman kecilnya Ustadz. Iya. Iya. Anggap aja pocong itu ya. Lebih dari setan sih kalau itu ya. Iya. Udah. Pengen ngomong lebih detail tapi itu kan melindungi privasi orangnya juga ya. Tapi ngobrol dengan orang seperti itu emang sulit Ustadz. Iya. Tapi sebenarnya nyambung juga sih. Pelan-pelan aja nyambung. Iya. Kalau saya nyambung, apa saya sama dia satu ini apa ya? Frekuensi. Satu frekuensi. Nyambung tapi ya kurang fokus sedikit saja ya. Iya. Oke deh. Andai pemirsa di rumah tahu kasusnya menyedihkan sekali. Yang jelas seperti itu ya. Lanjut Ustadz. Tarik mah. Tarik. Ya silakan Ibu. Ya silakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa ini? Saya dengan Ii Hasanah, Pak Ustadz. Bu Ii. Iya. Ii Hasanah. Dari Bogor, Bojonggede. Kenapa Bu Ii? Ini Pak Ustadz, saya penyakitnya dari tahun 2014. Paru. Paru-paru. Udah 5 tahun ini. Kenapa paru-parunya? Paru-parunya waktu itu di ronsen bolong. Bolong kiri, iya. Kok bisa Bu? Ya nggak tahu. Lihat saya di ronsen kayak dokter yang ininya. Ini Bu, bolong harus dirawat katanya. Ibu nggak ngerokok? Enggak. Suami? Ngerokok. Nah, jadi perokok pasif mungkin ya? Iya. Di rumah. Ngerokok suami suka dalam rumah, celepus. Iya, itu perokok pasif kadang-kadang lebih bahaya juga dari perokok aktif ya. Perokok aktif aja. Terus udah 4 tahun, September kemarin kambuh lagi. Pas diperiksa, bukan bolong lagi kayak Irfan. Apa? Ada jendolan. Di paru-parunya.
Ada benjolan. Iya, sebentar gini. Ya Allah. Kayak, terus di seker, di apa? Scan. Scan ya. Bukan second, scan. Scan ya, di scan. Pun second mah barang Iya. bekas. Kalau second itu kita beli HP second, beli motor Ya. second. Nah, Terus itu di kita. kata dokter ini ada jendolan, terus minum obat ya katanya. Udah pakai obat, dan 7 bulan minum obat itu nggak mengecil, nggak mau besar, Ustaz. Dokter juga ini apa ya nggak tahu waktu gitu. Ntar lebih lanjut lagi diperiksa bulan Mei besok katanya gitu. Kemarin udah berhenti minum obat. Mei 2019 mau diperiksa Enggak, lagi. November. November, Kemarin, November udah berhenti minum obat katanya. Ini ntar Mei di rongsen lagi kata gitu. Enggak diperiksa. Jadi belum ada apa-apa belum lagi. ada apa-apa itu. Oke, sebentar ya. Ya. Ustaz, kalau tadi sih saya melihatnya karena efek rokok. Tapi kalau dari sisi Ustadz, kan Ustadz suka ada kayak ginjal. Ginjal itu adalah dengan pasangan. Asam urat, kalau kita sifatnya kaku dalam rumah tangga, kaku dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau paru-paru itu sebetulnya sumbernya awalnya dari mana Ustadz? Ada nggak? Paru-paru itu insya Allah sumbernya adalah orang tersebut gampang tersinggung. Kemudian kalau marah diem dulu biasanya. Bener Pak Ustadz, saya diem kalau marah. Hah? Iya kalau kesel sama suami atau gitu diem aja. Iya. Jadi nggak dikeluarkan gitu. Jatuhnya jadi paru-paru Ustadz. Iya. Nggak dikeluarkan Emang kata-kata. begitu. Jadi gampang tersinggung sebenarnya. Gampang Cuma tersinggung, kalau ya? marah diem dulu. Walaupun nanti diungkapkan akhirnya, tapi diem dulu. Iya, Iya. gampang tersinggung juga. Kalau gampang tersinggung ya begitu nggak terlalu mendalam sih kalau tersinggungnya. Oke. Tapi kalau Tapi kalau marahnya baru cepat. keluar itu Iya. betul. Marahnya cepat gitu. Enggak, Walaupun Marahnya diem. enggak, diem aja. benar. Tapi yang Iya marahnya tersinggungnya cepat enggak. tapi diem maksudnya. Iya, iya. Iya. Yang tersinggungnya kayaknya enggak tahu. Tapi kalau yang marah Marahnya berdebar keluar, cepat, iya. ya itu namanya tersinggung. Oh, iya. Nah kan Oke. kalau dengar sesuatu nggak cocok langsung cepet marah, ya itu kan tersinggung namanya. Iya. Ya, ya, Tapi nggak dikeluarkan. Iya nggak dikeluarkan, Iya, keluarin nanti Ya. Selain itu apa bulanan lagi? nggak dapet. Mah dari masa SMA. Mah katanya dokter ya kemarin dirawat juga masih ada. Sampai mah. dirawat Oh, kemarin. oh, Mahnya mah. mah akut. Mah udah kronis. Ya, 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 ya. Iya, Oke. gitu. Selain itu apa lagi? Ini kaki pada sakit. Kemarin hari Selasa saya tuh Selasa kemarin. Datang sini. Enggak, sebelum dipanggil sama Mbak Rahma ditelepon, semua pada sakit. Akhirnya badannya itu saya seharian nggak bisa bangun. Sakit, gitu, sakit banget. Semua badan Ngilu-ngilu. Iya. Terus sama pusing nih kayak ditusuk-tusuk. Seharian saya nggak makan, nggak bangun, Kenapa Ibu tiba-tiba gitu? nggak tahu. Itu kok badan pada sakit semua. Pusing. Pengobatan ke dokter kayak cukup sering ya, sampai Iya. dirawat segala Iya. macam ya. Iya. Tapi ke orang pintar juga nggak? Iya sih, Kenapa sih? karena lagi di sini juga sakit nih di belakang. Udah periksa dokter aja, nggak apa-apa. Punggung juga. Terus tahu puasa kemarin, sembilan puasa tuh saya di terapi katanya ibu ini banyak gitu, buat ngilangin gitu kata dia. Cuma dibaca-bacain aja. Terus kalau minum air baca bismillah aja gitu. Minum air juga, tapi Iya. saya yang doain sendiri. Oke, oke. Orang Iya. pintarnya sering nggak? Dulu Dulu. Sebelum sakit atau sesudah sakit? sebelum sakit, Sebelum masih, sakit tuh masih muda. ke orang pintar ngapain dulu? Les bahasa Inggris. Ngapain? Ya biar rumah tangga adem gitu, nyarinya gitu. Adem. Ya udah. Diakui suka ke orang pintar dari dulu, dari sebelum sakit. Apalagi setelah sakit. Sakit, Iya. ya udah lama. Terus baru kemarin, tahun kemarin itu baru diobatin lagi. Oke. Jadi,
biar mau sembuh. Ya, niatnya seperti itu ya. Mau juga suka Pak Ustadz kalau sholat atau baca-baca ayat Quran suka keliru-keliru gitu. Ibu Ii, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Ii, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Jika dalam tubuhnya Ibu Ii banyak sekali ilmu-ilmu musyrik dan juga pengobatan-pengobatan musyrik, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Ii, ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Ii, ya Allah, amin.